Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Alfiatur Rahmania dari Tadris Biologi A IAIN Kudus akan menjelaskan mengenai evolusi populasi. Nah, disimak baik-baik ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama, mengenai prinsip Hardy-Weinberg, dan yang kedua mengenai seleksi alam. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip Hardy-Weinberg. Pada tahun 1908, seorang ahli matematikawan dari Inggris yang bernama Godfrey Harold Hardy dan Wilhelm Weinberg, seorang dokter dari Jerman, menemukan sebuah dasar-dasar frekuensi alel dan genetik dalam suatu populasi yang terpisah. Mereka juga menemukan suatu hubungan matematik dari frekuensi gen dalam populasi yang biasa dikenal sebagai hukum Hardy-Weinberg atau hukum kesetimbangan. Nah, Hardy-Weinberg ini menjelaskan suatu hipotesis, yaitu mengenai populasi tidak mengalami evolusi jika lingkungan tidak mengalami perubahan kesetimbangan. Nah, pada frekuensi alel dan genotip akan mengalami kesetimbangan jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, tidak ada mutasi. Yang dimaksud di sini adalah mutasi di alam ini sudah tidak dapat terjadi. Yang kedua, tidak ada seleksi alam. Dan yang ketiga, perkawinan acak. Yang keempat, populasi sangat besar. Nah, yang kelima itu tidak ada aliran gen. Aliran gen ini ditandai oleh perubahan dari frekuensi alel. Nah, penerapan prinsip Hardy-Weinberg ini menggunakan persamaan matematika. Persamaan matematika ini diambil dari suatu gen yang hanya memiliki dua alel saja dalam satu populasi. Nah, secara matematis, hukum tersebut dapat ditulis sebagai berikut. P plus Q sama dengan 1, kemudian diturunkan menjadi P plus Q sama dengan 1, kemudian menjadi P kecil plus 2P kecil Q kecil plus Q kecil sama dengan 1. Keterangannya yaitu P kecil yaitu alel yang homozigot dominan, kemudian 2P kecil Q kecil itu alel yang heterozigot, dan Q kecilnya itu alel yang homozigot resesi. Nah, pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai seleksi alam. Seleksi alam sendiri itu merupakan proses penyuntingan di mana variasi warisan dihadapkan pada faktor-faktor lingkungan yang membuat reproduksi sejumlah individu itu lebih berhasil daripada individu lainnya. Nah, pada seleksi alam sendiri itu menghasilkan sebuah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lama-kelamaan itu akan punah. Yang tertinggal hanyalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan sesama makhluk hidup lainnya. Mereka akan bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Nah, contoh seleksi alam yaitu pada ngengat piston betularia, di mana sebelum terjadi revolusi industri, ngengat piston betularia yang berwarna putih itu lebih dominan daripada yang berwarna hitam. Tetapi setelah terjadi revolusi industri, ngengat piston betularia yang berwarna putih ini itu jumlahnya lebih sedikit daripada ngengat piston betularia yang berwarna hitam. Ini terjadi karena ketidakmampuan ngengat piston betularia yang berwarna putih ini beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya memiliki sebuah pesan, kita harus menjaga kesehatan di era pandemi seperti ini dan mematuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.